Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Suken dari kelompok terakhir ingin menjelaskan tentang definisi loyalitas. Di mana definisi loyalitas itu pelanggan adalah kecenderungan pelanggan untuk terus membeli barang kita, di mana meskipun di luar sana itu banyak persaingan. Semisal kita itu mempunyai toko baju, jadi di luar sana itu banyak toko baju. Yang namanya pelanggan mestinya balik ke saya. Definisi loyalitas tersebut yaitu ada dua. Yang pertama itu loyalitas perilaku. Loyalitas perilaku itu perilaku kita terhadap pelanggan itu bagaimana. Semisal perilaku kita tuh kurang enak, kurang senang, bikin pelanggan itu bosan, bikin pelanggan itu kayak apalah semacamnya dan lain-lain. Jadi pelanggan itu pas kayak yang mau kembali ke toko kita kayak di sana kan pelayannya kurang baik. Jadi pelanggan itu tidak senang untuk kembali. Makanya perilaku sikap itu memang harus dihentikan. Yang kedua itu loyalitas sikap. Di mana loyalitas sikap itu sikap kita terhadap pelanggan itu bagaimana. Misal pelanggan itu datang, selamat datang, dan tergantung pelayannya. Di mana loyalitas tersebut kita itu tahu sikap kita ke pelanggan harus bagaimana. Semisal pelanggan itu masuk ke toko kita, terus kita cuma lihat, jadi pelanggan itu tidak tahu apa yang dicari. Jadinya kita selaku yang punya toko itu tanya, Mbak mau cari apa? Jadi kita itu tidak miskomunikasi antara pelanggan. Jadi pelanggan itu nanya. Itu loyalitas sikap. Makanya sangat penting kalau di perusahaan itu perilaku dan sikap itu harus. Kenapa? Biar pelanggan itu tidak bosan untuk kembali ke kedai kita. Lebihnya seperti itu. Baik, saya Muhammad Razi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu pengurangan biaya akuisisi pelanggan baru. Pendapatan pelanggan baru membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009, pelanggan loyal memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perusahaan sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengeluarkan biaya pemasaran yang besar dalam mengakuisisi pelanggan baru. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian berulang dan bahkan menghabiskan lebih banyak pada produk atau layanan tambahan yang ditawarkan perusahaan. Menurut Zetham, Bittner, dan Grander pada 2006, pelanggan loyal sering kali lebih terbuka untuk mencoba produk baru dari merek yang sudah mereka percaya. Kemudian yang ketiga yaitu rekomendasi word of mouth atau yang disingkat menjadi WOM. Pelanggan loyal berperan sebagai promotor bagi perusahaan melalui rekomendasi kepada orang lain. Rekomendasi dari pelanggan yang sudah loyal seringkali lebih efektif dibandingkan strategi pemasaran tradisional. Kemudian yang terakhir yaitu respon positif terhadap perubahan. Pelanggan yang memiliki loyalitas cenderung lebih menerima jika perusahaan melakukan perubahan pada harga atau layanan. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan dan kriteria emosional antara pelanggan dan perusahaan. Mungkin sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengukuran loyalitas pelanggan. Untuk memastikan tingkat loyalitas pelanggan, perusahaan perlu menggunakan metode pengukuran yang tepat. Berikut beberapa metode pengukuran loyalitas yang sering digunakan. Yang pertama yaitu Net Promoter Score (NPS). Mengukur sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
Terus yang kedua itu Customer Retention Rate, yaitu yang disingkat langsung dengan CRR. CRR itu mengukur persentase pelanggan yang tetap setia dalam periode waktu tertentu. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah pelanggan yang tetap menggunakan layanan perusahaan dengan total pelanggan awal. Terus yang ketiga Customer Lifetime Value, yaitu disingkat dengan CLV, menghitung total nilai pendapatan yang dapat dihasilkan dari seorang pelanggan selama masa hidupnya dengan perusahaan. Nilai ini penting karena memberikan gambaran tentang potensi kontribusi finansial pelanggan loyal dalam jangka panjang. Yang keempat itu Behavioral Loyalitas Matrix. Metode ini menganalisis data perilaku pelanggan termasuk frekuensi pembelian, nilai rata-rata transaksi, dan pola pembelian berulang. Data ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan dengan perilaku yang menunjukkan loyalitas tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.